I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnama Rahmadani, NIM D1A1200008, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleh. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kurva produksi. Jadi kurva produksi pada the law of diminishing return itu yaitu kurva produk total atau KPT, ada kurva produk rata-rata atau KPR, dan ada kurva produk marginal atau KPM. Pertama yaitu kurva produksi total atau KPT adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah kurva produk rata-rata atau KPR, adalah kurva yang menunjukkan hubungan antar faktor produksi yang digunakan dengan produk rata-rata pada berbagai tingkat pemakaian faktor produksi. Dan kurva yang ketiga adalah kurva produk marginal, adalah kurva yang menunjukkan hubungan antar faktor produksi dengan produk marginal pada berbagai tingkat pemakaian faktor produksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bentuk kenaikan hasil. Jadi bentuk kenaikan hasil itu ada 3, yaitu kenaikan hasil tetap, kenaikan hasil bertambah, dan kenaikan hasil berkurang. Kenaikan hasil tetap yaitu penambahan tiap satuan produksi yang terus-menerus menyebabkan kenaikan hasil yang tetap. Adapun kenaikan hasil bertambah yaitu apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan secara terus-menerus satu satuan produksi akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin bertambah atau meningkat. Dan kenaikan hasil berkurang yaitu penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Daerah produksi dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah 1 yang merupakan daerah irasional 1, kemudian daerah 2 yaitu daerah rasional, dan daerah ketiga yaitu daerah irasional 2. Di mana daerah 1 atau daerah irasional 1 adalah daerah elastisitas produksi lebih besar daripada 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 1. Jadi penambahan faktor produksi sebesar persen mengakibatkan penambahan produk selalu lebih besar dari 1%. Dan daerah kedua adalah daerah rasional, adalah daerah elastisitas produksi yang sama dengan 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 0. Jadi penambahan faktor produksi 1% akan mengakibatkan penambahan produk paling tinggi 1% dan paling rendah 0%. Daerah ketiga adalah daerah irasional 2, yaitu daerah yang elastisitas produksi sama dengan 0 sampai dengan elastisitas produksi lebih kecil dari 0, dan penambahan faktor produksi mengakibatkan pengurangan produk sehingga mengurangi pendapatan. Ini adalah salah satu contoh soal the law of diminishing return, di mana menggunakan satu faktor produksi yaitu tenaga kerja. Jika faktor produksi sama dengan 0, maka produk yang dihasilkan sama dengan 0. Jika menambah satu tenaga kerja, maka produk yang dihasilkan adalah 10. Dan menambah 1 tenaga kerja lagi menjadi 2 tenaga kerja, maka produk yang dihasilkan adalah 20. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Dan produk marginal, kemudian produk marginalnya yaitu delta Y per delta X. Jadi perubahan antara Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Jadi untuk hasil yang ini, yang 10 ini berasal dari 10 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Jadi 10 per 1 hasilnya 10. Kemudian
Yang 10 ini berasal dari 20 dikurang 10 per 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 10. Begitupun seterusnya. Kemudian produk rata-rata yaitu berasal dari Y per X. Jadi produk dibagi dengan faktor produksi. Seperti ini 10 berasal dari 10 diper dengan 1 hasilnya 10, kemudian 20 diper 2 sama dengan 10, kemudian 35 diper 3 sama dengan 11,67, begitupun seterusnya. Dari tabel ini ditunjukkan bahwa produk marginalnya ini pertama-tama itu mengalami pertambahan yang ini kenaikan hasil tetap 10 pada tenaga kerja 1 dan tenaga kerja 2 itu kenaikan hasilnya tetap yaitu 10. Kemudian pada faktor produksi tenaga kerja ke-3 itu mengalami kenaikan hasil bertambah hingga ke tenaga kerja sebanyak 5, yaitu 25. Kemudian setelah itu akan mengalami kenaikan hasil yang berkurang. Jadi dari 25 turun menjadi 10, kemudian 5, kemudian 0, dan 15. Ini adalah kurva produksi the law of diminishing return dari tabel yang tadi. Di sini kita lihat ada 3 kurva. Jadi yang ini adalah kurva produk total atau KPT, dan yang ini adalah kurva marginal produk. Kemudian ini adalah kurva produk rata-rata atau average product. Di sini dapat lihat ada daerah 1 yang merupakan daerah irasional 1 dan daerah 2 merupakan daerah rasional dan daerah 3 merupakan daerah irasional 2. Di sini mengapa disebut daerah irasional 1? Karena dapat kita lihat di sini produk marginal itu lebih besar daripada produk rata-rata. Hingga daerah 1 ini berakhir pada saat di mana produk marginal sama dengan produk rata-rata, sehingga elastisitas produksinya itu sama dengan 1. Ini adalah batas daerah irasional 1 atau daerah 1. Kemudian daerah 2 yaitu merupakan daerah rasional di mana produk marginal itu sama dengan produk rata-rata sampai dengan produk marginal itu sama dengan 0, sehingga elastisitas sama dengan 0. Ini adalah daerah 2 atau daerah rasional. Di sini itu pengusaha bisa berproduksi di daerah ini. Jadi apalagi daerah rasional itu. Daerah rasional ini berada di antara 5 sampai tenaga kerja dan 8 tenaga kerja. Itu adalah rasional, di mana pendapatan di sini semakin bertambah. Dan daerah ketiga, daerah irasional 2, di mana produk marginalnya ini lebih kecil dari 0, sehingga elastisitas produknya itu lebih kecil dari 0. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.